Iya, halo? Nak, kuliah. Udah jam berapa nih? Kuliah? Aduh, lupa banget. Iya, 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 iya. Masuk nih bentar lagi. Hah? Gini aja deh. Gimana kalau kamu bantuin aku titip absen aja ya, please? Ya, gimana ya? Tapi kan itu nggak baik tahu. Nggak susah kok, tanda tangan aku gampang. Ya, ya please, ya please. Titip absen ya. Soalnya aku telat banget nih kamu masuk. Ya, kamu baik deh. Ya, gimana ya? Ya udah deh, nanti aku absenin tanda tangan kamu. Ya, ya udah, makasih banyak. Makasih ya. Iya, ya sama-sama. Siti. Untung ada Siti. Tidur lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Nah, jadi cuplikan yang tadi kalian bisa lihat kan, masih ada saja kadang-kadang mahasiswa yang masih melakukan tindakan seperti itu. Kalian tahu gak sih kalau tindakan seperti itu tadi itu termasuk ke dalam korupsi? Wah, kenapa bisa dibilang korupsi ya? Nah, kenapa bisa dibilang korupsi? Karena tindakan tadi merupakan tindak ketidakjujuran dan merupakan untuk menghasilkan kepentingan sendiri. Seperti pengertian dari korupsi itu sendiri yaitu perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang soggokan atau sebagainya untuk kepentingan sendiri. Tindakan yang di video tadi merupakan tindakan korupsi kecil versi mahasiswa seperti mencontek, copy paste, titip absen, dan lain-lain. Nah, tindakan tadi tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa. Seharusnya yang bisa dilakukan oleh mahasiswa sendiri yaitu untuk memberantas korupsi. Dengan cara bagaimana? Dengan cara bersikap anti korupsi. Bagaimana peran mahasiswa untuk memberantas korupsi? Bisa dimulai dari hal kecil, seperti dimulai dari sikap pencegahan, seperti seluruh upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi itu sendiri. Seperti contohnya kita harus bersikap dan mengikuti nilai-nilai anti korupsi seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, mandiri, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Nah, mahasiswa bisa memulai dengan perilaku-perilaku anti korupsi seperti tadi, mengikuti nilai-nilai anti korupsi. Kenapa? Karena sikap anti korupsi yang ditanamkan mahasiswa bisa berperan aktif untuk memberantas korupsi itu sendiri. Ini juga mahasiswa ditanamkan dalam perguruan tinggi untuk budaya anti korupsi, yaitu bisa mencegah perilaku korupsi karena mahasiswa belajar bagaimana pendidikan budaya anti korupsi. Nah, lalu selain pencegahan ada penindakan, yaitu upaya dari mahasiswa itu sendiri, dari pemerintah maupun dari masyarakat. Nah, upaya itu ada upaya perilaku perbaikan manusia, yaitu jujur, bersikap adil seperti nilai-nilai anti korupsi tadi. Lalu ada juga upaya perbaikan sistem, yaitu perbaikan peraturan, reformasi birokrasi, lingkungan anti korupsi, dan sebagainya. Lalu peran mahasiswa ternyata banyak loh. Dari dulu hingga sekarang mahasiswa terus berperan aktif berkontribusi seperti Sumpah Pemuda, Hari Kebangkitan Nasional, proklamasi, masa reformasi Orde Baru, dan lain-lain. Mahasiswa harusnya terus berperan aktif untuk kemajuan Indonesia. Nah, lalu waktu 2017 pemerintah pun menobatkan mahasiswa menjadi agent of change, yaitu mahasiswa seperti motor penggerak, berpikir kritis, dan berani benar. Nah, mahasiswa sebagai agen perubahan, teladan anti korupsi, penyebaran virus anti korupsi, dan
dan kontrol sosial, gerakan moral, serta lain-lain. Nah, korupsi juga bisa diibaratkan oleh bola salju yang kecil, lalu lama-lama menjadi besar. Nah, dan merugikan Indonesia itu sendiri, merugikan negara itu sendiri. Di berita-berita, koruptor menghabiskan uang negara bertriliun-triliun setiap tahunnya. Itu merupakan tindak korupsi dan juga berdampak tidak baik bagi Indonesia. Salah satunya yaitu kemiskinan. Yuk kita lihat bagaimana kemiskinan di Indonesia. Kemungkinan menjadi potret buram bagi jutaan masyarakat. Kondisi ekonomi yang kian terpuruk memaksa para orang tua mengais rezeki di tempat yang buruk, yang membuat sang bayi merasakan sakitnya gizi buruk. Aku ingin melihat senyum pada wajah lesu mereka, menikmati hidup yang layak di negeri yang katanya kaya ini, mengecapnya nikmat pendidikan, berbaring di tempat yang pantas, mengganjal perut dengan makanan yang bergizi, serta dimanusiakan oleh para penguasa bangsa. Sehingga kemiskinan tidak menjadi ikon bagi negara ini, sehingga kemiskinan tidak lagi menjadi ciri dan jiwa bangsa ini, sehingga kemiskinan akan semakin berkurang. Karena ini mimpiku untuk Indonesia. Nah, seperti itu, peran mahasiswa untuk memberantas korupsi sangatlah diperlukan untuk membangun Indonesia yang lebih maju sebagai agen perubahan. Sudahkah Anda mensosialisasikan anti korupsi di lingkungan rumah atau membangun organisasi mahasiswa yang profesional, transparan, dan akuntabilitas, serta berkampanye anti korupsi ke masyarakat sebagai bagian dari pengabdian masyarakat, serta mengawal pelayanan publik dan transparansi pemerintahan. Bangkit menjadi mahasiswa yang lebih produktif, lebih baik, serta membangun Indonesia menjadi lebih maju anti korupsi. Selanjutnya ada tayangan video mengenai bagaimana mahasiswa yang aktif dalam penggerakan anti korupsi. Terungkapnya skandal korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik mengundang banyak perhatian, keprihatinan juga kegeraman. Suara serta tuntutan agar kasus yang merugikan negara serta warga ini dituntaskan secara terbuka mengalir dari berbagai kalangan. Salah satunya mahasiswa. Tuntutan agar KPK dapat mengusut tuntas dan koruptornya juga mengalir dari berbagai kalangan generasi muda lainnya. Video dari